Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Dia. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sungguh di dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tiada
Shalom wanita Bethel Indonesia yang dikasih Tuhan. Pada sore hari ini kita kedatangan dua orang tamu, dua wanita yang luar biasa karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dan mendengar betapa baik dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan mereka, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kesaksian betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kedua saudari kami ini Tuhan. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap pembicaraan, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kami, dan juga Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarnya, supaya sungguh Tuhan melalui acara pada sore hari ini kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan, iman kami boleh kembali diteguhkan, kami boleh melihat bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom wanita Bethel Indonesia yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kedatangan dua wanita yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Ada Ibu Pepe Cornelia ya Ci ya, nama lengkapnya. Saya biar agak akrab, saya panggil Cici aja ya, biar akrab, biar enak ngobrolnya. Ibu Pepe Cornelia atau biasa saya panggil dengan panggilan Ibu Ci Pepe. Ya, juga kita kedatangan yang mungkin gak asing lagi di Jemaat Wanita Bethel Indonesia, Ibu Herianti yang sering membagikan firman Tuhan. Kita akan berbicara pada sore hari ini tentang bagaimana kehidupan mereka. Ya, kadangkala kita suka, kenapa saya mengundang kedua saudari kita ini, karena sebagai wanita kadangkala kita suka merasa bahwa hidup kita udah yang paling susah. Ya, banyak masalah terjadi. Kita lupa bahwa sebenarnya setiap orang memiliki peperangannya masing-masing. Setiap orang memiliki battle-nya masing-masing yang mungkin kelihatannya baik-baik saja di depan mata kita, tetapi ternyata mereka juga memiliki pergumulan, tetapi satu yang sama, yaitu kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Saya ke Ci Pepe dulu ya. Cici kan kita semua tahu bahwa Cici memiliki seorang anak yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus ya. Cici boleh ceritakan tentang kondisi Semi ya, Samuel Herman ya Ci ya, dan biasa dipanggil Semi ya. Boleh Cici ceritakan ke jemaat kondisi yang saat ini yang dialami oleh Semi Ci. Oke. Puji Tuhan, saya mempunyai seorang putra yang bernama Semi, panggilan sehari-harinya. Dia anak berkebutuhan khusus. Lahir dia hanya 1,5 kilo lah, 1 kilo lah ya. Nah dia terus kalau bayi-bayi gitu kan biasanya susut ya. Berikutnya dia hanya memiliki berat badan 950 lah ya, 1 kilo kurang, 1 kilo kurang. Puji Tuhan, berjalannya waktu dia di opnam tuh di rumah sakit selama 3 bulan 2 minggu. Baru pulang. Dalam kondisi anak ini berat badannya hanya 2 kilo 3 on. Ya, kecil. Waktu itu dokter menyarankan 2,5 harus baru boleh bawa pulang. Tapi karena terus terang saja keterbatasan biaya kami, sehingga kami ngotot ke rumah sakit dan dokter untuk saya bawa pulang anak ini. Sampai di rumah ya begitu, dengan awamnya, dengan pengetahuan yang sangat sedikit saya mengenai bayi prematur, terus terang aja, dia tuh di dalam box ini seperti dikasih lampu yang menyinari dia 40 watt, ya 40 watt ini supaya anak ini tetap hangat, gitu. Itu setiap hari, tidak boleh dimandikan. Nah, sampai usia dia beranjak 4 bulan lah, 5 bulan, hanya memiliki kilonya 3 kilo sekian ya. Baru saya itu lap badannya dengan baby oil, tidak dengan air seperti bayi-bayi biasanya, tidak. Nah waktu itu kami juga sebagai orang tua nggak ngerti nih mengasuh anak ini harus bagaimana selanjutnya ya, karena yang saya tahu di keluarga kami pun, di keluarga suami, di keluarga saya tidak memiliki anak prematur, gitu, ya.
Terus saat ini kondisi Semi seperti gimana, Cik? Saat ini kondisinya puji Tuhan, dia semakin bertumbuh dewasa, sudah dewasa, tinggi, ya. Apa tuh? Dia memiliki body yang bagus lah, boleh dibilang bagus lah menurut saya. Ya karena dia lagi bayi pun demen makan gitu, suka makan. Makan pun nggak rewel gitu, nggak pernah yang aneh-aneh gitu makannya. Selalu kita belikan porsi yang gizinya cukup lah buat dia gitu. Gitu. Kalau berkebutuhan khusus sih bagaimana, Cici? Bisa dijelaskan nggak maksudnya diagnosa dokter tentang kondisi Semi saat ini tuh gimana, Cici? Diagnosa dokter Semi itu kena CP. CP itu apa itu ya? Keseimbangan lah, keseimbangan tubuh gitu. Karena dia memiliki otak kiri dan kanan tuh lain. Otak kiri lebih kecil dari otak sebelah kanan, tidak sempurna lah boleh dibilang. Lingkar kepalanya pun hanya waktu itu 25 cm. 25 cm. Ya. Terus beranjaknya dengan dia bertumbuhnya, malah dokter anaknya bilang harus disenti. Tiap imunisasi harus disenti. Ya puji Tuhan, sentiannya itu tuh lingkar kepalanya itu bertambah hari tambah besar lah boleh dibilang gitu. Nah, waktu Cici mengalami kondisi yang seperti itu gitu ya, sebagai seorang ibu, bagaimana perasaan Cici waktu itu tuh, Cici? Apa ada down, sedih, atau kenapa Tuhan? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Jelas, pasti saya sebagai orang tua sangat sedih. Di mana sih, di mana orang tua yang ingin memiliki anak yang tidak sempurna? Boleh dikatakan seperti itu kan? Tapi saya dan suami bersyukur. Saya memiliki Tuhan yang luar biasa itu. Saya sudah pegang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kekuatan saya di situ. Masa anak ini mau dibuang? Enggak dong. Pasti kami urus. Bagaimana Tuhan saya ingin mengurus anak ini? Aduh, nggak ngerti deh. Nah, iya itu gimana? Nggak ngerti ya. Lambat tahun ada teman ngasih tahu saran begini, komunitas kami, oh harus begini, kasih makannya begini, begitu gitu ya. Ya, saya turutin itu. Sampai akhirnya dokter bilang ini anak bakal panjang gitu. Bakal panjang apa? Ngurusinnya. Terapi yang jelas. Ya. Terapi. Itu yang satu. Terapi apa sih? Nggak ngerti saya tuh terapi apa ya. Apalagi zaman waktu itu mungkin belum seperti sekarang informasinya ya, Ci, ya. Nggak ada gadget apa segala macam kan ya. Betul. Nyari-nyari tahu. Sampai usia dia tidak merangkak. Satu, nggak merangkak. Jalan terlambat ya. Bicara terlambat, bayangin. Itu semuanya harus saya lakukan dengan terapi. Gitu. Ya. Jadi tantangan terbesarnya apa nih, Ci? Tantangan terbesar akan terus dialami untuk sebagai seorang tua dari anak yang berkebutuhan khusus seperti Semi. Ya selamanya ya. Selamanya. Tantangan terbesarnya itu apa? Maksudnya kesabarannya, biayanya, atau apanya nih? Jelas. Satu sabar, udah jelas. Biaya iya. Karena waktu dulu saya keterbatasan biaya nggak seperti ini ya. Keterbatasan biaya betul-betul sangat luar biasa. 2 bulan sekali dia masuk rumah sakit. Karena apa? Kejang. 2 bulan sekali saya harus nggak punya uang itu sama sekali. Tuhan, gitu, saya nggak punya uang. Tuhan, gimana Tuhan? Cici pernah ngalamin? Pernah ngalamin seperti itu. Pernah ngalamin seperti ini. Ya, nggak punya uang untuk nembus Semi supaya Semi keluar dari rumah sakit itu bagaimana? Bisa keluar dari rumah sakit bisa. Karena apa? Ya, selain berdoa, cucur air mata, apalagi dong? Ya, menjerit apalagi nggak sama Tuhan, iya kan? Itu, ya puji Tuhan saya bisa berada saat ini sampai detik ini dan kami pun bisa sampai saat ini tuh, ya karena Tuhan Yesus. Berarti benar-benar semua karena kebaikan Tuhan. Betul. Ya, Cici ngerasain banget ya. Betul. Tuhan nggak pernah tinggalin Cici gitu ya, Cici. Betul. Oke deh, sekarang kita ke Ibu Herianti dulu, Ciher ya. Saya biasa panggil dengan Ciher. Mungkin wanita Bethel Indonesia sudah tahu bagaimana kehidupan Ciher ya ketika ditinggalkan oleh Koyayan suaminya yang begitu mendadak. Mungkin kaum wanita yang belum tahu bisa nanti ngeklik ya, linknya akan kita tulis di bawah, di caption di bawah untuk boleh
mengetahui apa yang saat itu dialami oleh Ciher ketika dia secara mendadak sekali dengan lagi hamil besar, suami dipanggil Tuhan itu kalau nggak salah saya lagi jadi singernya soalnya. Saya lagi jadi singer, jadi saya lihat sekali itu jatuhnya gitu ya, dan itu shocking sekali. Nah, saat ini berarti Cici kan menjadi seorang single mother, seorang single parents ya, mending bukan single parents. Membesarkan 2 orang anak sendirian. Nah, gimana nih Cici sebagai kesulitan terbesar atau struggle yang paling besar sebagai seorang single parents tuh apa saja, Ci? Boleh ceritakan? Yang terbesar pastinya posisi ya. Saya harus menjadi segala sesuatu untuk semua orang. Saya harus jadi ayah, saya harus cari uang, saya harus kerja baik, sekaligus juga saya harus jadi mami, saya harus ngelonin, dan saya juga masih harus melayani, saya masih punya anak PA. Begitu. Kalau tanpa Tuhan nggak akan bisa. Itu terberat ya, main peran. Jadi saya harus memainkan peran dan tidak membawa peran itu ke tempat yang salah. Misalnya di sekolah saya guru, kalau di rumah saya mami. Nah, kadang-kadang terbawa ya, kalau emosi sama siswa kadang terbawa ke rumah gitu. Nah, itu saya belajar untuk bermain peran. Kalau saya di rumah sebagai ibu ya saya harus berperanlah sebagai ibu, saya harus mengayomi anak-anak saya. Kalau saya bekerja profesional lah, nggak terlambat dengan segala macam drama dan alasan, nggak ada itu. On time ya on time, jarang sekali saya izin sakit atau apapun itu kan. Nah, ini kan saya kan punya suami ya, jadi sementara saya seorang yang memiliki suami aja untuk ngedidik anak itu nggak mudah ya. Punya suami itu enak sekali karena dia bagian yang ketika kita udah give up nih ngomong kan, biasanya kalau udah bapak yang bersuara tuh anak akan lebih diem ya, maksudnya takut gitu. Nah, itu gimana Ci untuk mengisi peran seorang ayah yang ya maksudnya ya gitu mengisi peran seorang ayah gitu bagi kedua. Iya ya, sama mungkin kayak si Pepe ya, saya juga pernah ngalamin pergumulan dulu. Pertama ditinggal itu Leon sangat, ya anak saya yang sulung, sangat dekat sekali sama papinya. Pas pertama ditinggal saya dalam kondisi setengah gila. Saya harus ngurusin juga si bungsu yang masih bayi banget waktu itu, masih menyusui dan lain-lain, sehingga ya dia tidak merasakan kasih sayang ayah, seakan-akan dia terlantar gitu. Sampai akhirnya saya come back to my senses, akhirnya oh iya anak ini butuh saya, bukan hanya si bungsu. Dan akhirnya saya minta sama Tuhan beri kekuatan untuk bisa ngecover 2 anak ini gimana caranya. Ya saya belajar untuk masuk ke dunia mereka gitu. Bukan saya otoriter terus memerintah ambil ini ambil itu dan segala macam, tapi saya belajar untuk bilang kepada mereka dengan tentu saja dengan sopan, dengan ramah, dan itu benar-benar mengubah. Anak itu tidak akan nurut, tidak akan respect kepada kita kalau kita memperlakukan mereka tidak dengan baik. Ya, itu yang paling saya pegang, itu respect terhadap anak. Nah, ini pertanyaan untuk kedua, untuk Ciher dan Cipepe ya. Pasti ketika kita mengalami kondisi yang tidak ideal dibandingkan wanita-wanita lain gitu ya. Kalau saya pribadi sering tergoda untuk mengasihani diri nih, ngerasa aduh Tuhan kenapa gitu ya, maksudnya ngerasa kayaknya saya jadi orang, kan ada lagu dangdutnya, aku merasa orang bermalang sedunia gitu ya. Nah, Cici dan Ciher gitu mungkin pernah mengalami, gimana ngatasinnya supaya nggak terjebak nih dengan perasaan mengasihani diri sendiri yang akhirnya bawa kita jadi wanita yang egois kan gitu, dan malah jadinya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Cipepe gimana Cici? Kalau saya sih tidak mau mengasihani diri sendiri, nggak mau, karena saya udah lihat ke depan dengan mata kepala saya sendiri untuk melihat anak saya, gimana caranya saya untuk membesarkan anak saya ini, ya. Kalau saya sedih, kalau saya ngomel, dumel terus gitu, apa jadinya dengan anak saya? Ya. Apa jadinya dengan anak saya? Mungkin akan dia terlantar, tidak makan. Tidak jadi anak yang terurus gitu, seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Saya pandang Tuhan, pandang Yesus, dan saya lihat anak saya. Nah, ini banyak juga nih ya Ci ya, ibu-ibu atau orang tua yang ketika memiliki anak berkebutuhan khusus,
dia ngumpetin ya. Banyak ya saya lihat gitu. Tapi saya kagum sekali dengan Cici dan Koko yang sangat kenapa saya malu kan, Cici pernah ngomong sama saya ya, kemana juga saya bawa Dad. Bisa nggak Ci untuk nguat encourage nih ke ibu-ibu yang lain gitu ya, bahwa anak ya kenapa harus malu dengan kondisi anak kita, boleh Ci? Iya, kenapa harus malu dengan anak kita? Itu anak-anak kita, darah daging kita. Buat apa kita malu? Toh kita tunjukkan bahwa kita punya Allah, punya Yesus yang memberi kekuatan buat kita. Ya, tunjukkanlah buat mereka bahwa anak kita anak yang the best, Amin. Anak yang luar biasa. Tidak semua orang tua dititipkan anak berkebutuhan khusus, ya kan? Ya. Kalau Tuhan menitipkan anak berkebutuhan khusus seperti Semi, pasti Tuhan memberikan kekuatan buat orang tuanya. Amin. Tanpa dengan tidak kita sadari itu, ya. Itu. Terus kalau saya ke mall mau kemana, bisa boleh dibilang terbang lah ke luar negeri lah. Apa salahnya kalau Semi bisa kita nggak bawa? Itu buat saya, ya, sebagai orang tua gitu. Karena memang anak harus kita kasihi apa adanya, ya. Kita harus terima dia apa adanya karena dia adalah titipan Tuhan buat kita ya, Ci ya. Makanya saya bilang saya luar biasa sekali buat Cici dan Koko, dahsyat sekali. Saya pikir pelayanan di gereja itu gampang Ci, buat saya. Nyanyi, bagi firman, it's easy ya, maksudnya kecil lah buat saya, tapi pelayanan terbesar itu ketika di rumah. Amin. Dan buat saya Cici adalah seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Karena melayaninya benar-benar kelihatan Ci buahnya ya, dan itu menyemangati saya secara pribadi. Kalau Ceher gimana melewati masa-masa, kan Cici juga pernah cerita ya, pernah gitu ya. Nggak back to senses ya, masih mengasihani diri atau apa, kayak udah end of the road ya, kayak udah akhir dari segala itu. Gimana Ci ngelawan rasa itu Ci? Kalau saya awal-awal ya pastinya sangat bergumul ya. Tadinya punya suami yang sangat penyayang, tiba-tiba ditinggal begitu saja. Butuh tahunan untuk kembali bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi yang menguatkan pastinya Tuhan tuh membuktikan dirinya per kejadian demi kejadian ya. Ada event demi event dan Tuhan membuktikan dirinya. Ini loh yang selalu saya pegang, Allah bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di tempatnya yang kudus. Dan sampai hari ini saya melihat setiap kebutuhan yang saya ceritakan di Love Never Fails itu, gimana kebutuhan sepatu, baju, dan lain-lain, Tuhan selalu pelihara, cukupkan ya. Saya baru ngalamin juga gitu. Jadi ya saya sampai pada kesimpulan, ya ngapain juga saya khawatir, Tuhan pelihara semuanya sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki saya dan anak-anak saya. Nah, saya juga menarik tadi kan Ci Pepe sempat sebutkan ada komunitas Cici ya. Bisa nggak Cici, menurut Cici seberapa besar pentingnya selain kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana pentingnya komunitas itu menjadi jadi faktor yang mendukung secara secara semangat atau secara knowledge juga, mungkin secara pengetahuan. Penting nggak tuh Cici, menurut Cici memiliki komunitas yang bisa mensupport kita untuk melewati? Penting sekali. Karena apa? Karena kita memiliki anak berkebutuhan khusus, tentu akan disekolahkan dengan sekolah yang berkebutuhan khusus. Tidak mungkin saya sekolahkan anak saya di tempat yang umum. Karena mungkin akan dia kalau di sekolah umum nih, mungkin ya, maaf, bisa diejek lah. Ya, bisa diomong-omongin gitu. Bisa dibully gitu. Tapi kalau di komunitas yang sama dengan anak saya di sekolah yang khusus ini, kita berbagi malahan, share sama orang tua. Anak saya tadi pagi begini-begini, oh saya juga begini. Jadi, oh harusnya begini-begini cara nanganinya kan. Sama tuh anak berkebutuhan khusus. Yang satu ada yang CP, model anak saya ada yang autis, ada yang Down syndrome. Itu kan macam-macam. Oh macam-macam ya? Iya, ya. Jadi cara untuk menanganinya pun memang kadang-kadang berbeda. Tapi cara kita untuk sama-sama mendidiknya pasti sama. Ya, kemandirian dia, tentu kan? Iya. Cara dia ya yang simpel lah, gosok gigi, mandi, cara mandiri beda dengan anak-anak yang normal. Ya, anak-anak normal mungkin dia cuma dibilang mandilah,
Tapi kalau anak kita kan harus dibimbing mandinya. Ya. Gimana cara mandinya? Gimana cara gosok giginya? Gitu kan. Gimana cara pakai bajunya? Gitu. Makanya harus ada komunitas. Ya. Gitu. Jadi komunitas itu faktor yang sangat penting juga ya Ci ya. Betul. Untuk berarti buat kita semua wanita Bethel Indonesia yang dikasih Tuhan, mungkin berbeda-beda komunitasnya tergantung kebutuhan kita, tetapi komunitas itu adalah satu hal yang penting sekali untuk membantu kita supaya kita jauh lebih lebih siap ya Ci, lebih siap, lebih berpengetahuan, lebih kuat gitu ya. Justru kalau salah komunitasnya kayak tadi Cici bilang ya, kalau salah nih ya dipaksain, karena pernah terjadi di sekolah anak saya gitu, mungkin orang tuanya masih denial ya, mungkin masih denial, jadi disekolahkan ke sekolah yang normal, akhirnya jadinya kasihan dan akhirnya nggak sampai 1 semester pun juga drop out juga karena kasihan. Jadi komunitasnya juga harus banget penting ya Ci, dan tepat. Nah kalau Ciher gimana? Ada nggak faktor komunitas yang faktor komunitas itu berpengaruh nggak nih menolong Cici nih melewati masa-masa sebagai seorang single parent ini? Iya, sangat ya, komunitas itu pengaruh sekali. Saya bersyukur punya anak-anak PA, adik-adik ya yang sampai hari ini pun mendukung penuh ya, selalu mengabari. Bahkan pas awal-awal drop itu mereka nggak membiarkan saya tidur sendiri ya. Jadi 6 bulan itu saya ditemani, mereka bikin shift khusus jadwal hari ini siapa yang nginep. Kebayangkan tadinya saya udah menolak, nggak usah, udah kuat. Mereka bisa lihat enggak, Cici belum. Nah sampai akhirnya mereka lihat udah agak membaik, mereka baru mundur selangkah demi selangkah. Nah ini sampai sekarang saya bisa berdiri lagi, itu karena mereka banget, anak-anak PA saya. Jadi penting sekali ya kita ada di komunitas. Jadi buat wanita Bethel Indonesia yang mungkin saat ini belum PA, belum memiliki komunitas, bisa bergabung ya, supaya kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan gitu ya. Nah, Ci Pepe, bisa nggak Cici kasih tips-tips nih untuk kita, untuk mengetahui bagaimana sebagai seorang tua anak yang berkebutuhan khusus, apa yang harus kita lakukan gitu, kasih tips-tipsnya gitu Ci, buat mungkin ada wanita yang saat ini sedang menonton yang memiliki anak berkebutuhan khusus Ci. Kalau anak berkebutuhan khusus yang saya tadi sampaikan itu beraneka ragam, ada yang CP, ada yang Down syndrome, ada yang autis, pun ada mungkin ada yang keterbelakangan mental ya. Itu mereka masing-masing caranya untuk menanganinya pasti lain-lain. Emosinya pertama, tantrumnya kalau dia lagi ngambek tuh caranya gimana menanganinya anak ini. Nah kalau saya, puji Tuhan saya itu nggak pernah ngambek. Karena mungkin dari orang tuanya sendiri, dari orang tuanya sendiri bikin dia happy, aman, happy ya. Sekali waktu dia ngambek pun nggak sampai banting-banting atau gimana gitu kan, karena memang dia happy. Kalau anak-anak yang lain mungkin anak yang autis sering ngambek, nah itu harus ya itu salah satu tadi harus ada komunitasnya, sekolahnya yang khusus buat dia gitu, cara menanganinya. Jadi, anak ini bagaimana? Kita harus tahu dulu apa yang dialami dia gitu ya, berarti benar-benar harus ke dokter, maksudnya ahli yang benar-benar ngasih tahu diagnosanya ini supaya penanganannya tepat ya Ci ya. Cara ininya juga terapinya juga lain-lain kan. Iya, supaya terapinya juga tepat. Terus kedua juga kita sebagai orang tua harus memberikan rasa aman ya Ci, penerimaan yang penuh supaya anak juga mengurangi ekses tadi ya tantrumnya gitu. Karena memang jangankan anak yang berkebutuhan khusus ya, anak yang normal saja pun ketika dia dia dibesarkan di satu keluarga yang tidak menerima dia apa adanya, mungkin tidak memberi rasa aman, akan jadi anak yang pemarah, akan jadi anak yang tantrum, akan jadi anak yang pemberontak gitu ya Ci ya. Jadi sebagai orang tua tadi Ci katakan benar-benar harus memberikan anak itu happy gitu ya, diterima dan itu pasti terasa. Betul. Ya, karena biar gimana pun Semi itu kan pribadi yang memiliki perasaan, roh, jiwa ya Ci, punya roh, jiwa, tubuh. Jadi jiwanya pasti merasa ketika dia dikasih secara sempurna oleh kedua orang tuanya. Gitu ya. Kalau Ciher gimana Ci? Bisa kasih tips-tips nggak untuk kita wanita di Bethel Indonesia mungkin mengalami, mungkin berbeda masalahnya, mungkin tidak kehilangan suami tiba-tiba, tetapi
Ya mungkin ada yang suaminya saat ini tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mengurus anak sendiri karena suami harus di kota mencari pekerjaan. Jadi kan secara ininya tetap single mother tuh kan hitungannya. Itu bisa kasih tips nggak sih? Iya, nggak ada tips lain sih. Kalau saya pasti harus andalkan Roh Kudus, ya, andalkan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar klise ya doa aja, enggak gitu. Saya setiap langkah, setiap cara mengurus anak, setiap saya khotbah ataupun masak pun saya pasti konsultasi dengan Roh Kudus. Ini mending digimanain ya gitu. Atau bahkan hal-hal yang menuntut keputusan penting ya saya pasti diskusikan dengan Roh Kudus ya, karena nggak ada siapapun gitu. Untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini dalam kondisi sulit, percaya dan selalu andalkan Tuhan, selalu komunikasi dengan Roh Kudus. Bukan masalah single parent atau tidak ya. Masalahnya adalah apakah kita terkonek dengan Roh Kudus atau tidak. Gitu saja. Nah, terakhir nih ya, Ci Pepe kan ada request lagu nih, Pertolonganmu dan Bagi Tuhan Tidak Ada Mustahil. Bu bisa cerita nggak Ci? Kenapa Cici pilih 2 lagu itu? Terus satu kesaksian yang benar-benar, maksudnya yang detail yang Cici bisa ceritain bagaimana saat itu Cici benar-benar ngerasain, wah ini Tuhan yang tolong saya. Supaya ini kesaksian ini boleh benar-benar lebih lagi meneguhkan setiap kita yang mendengar. Ya, saya request lagu itu Jangan Menyerah ya, satu ya. Awalnya Jangan Menyerah, cuma diganti jadi Pertolonganmu sama Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Nah, Jangan Menyerah, satu itu pertolongan Tuhan tuh memang luar biasa. Ya, Tuhan itu nggak pernah jahat buat kita. Ya, anak-anaknya tuh nggak pernah jahat. Dia tuh selalu membimbing kita dan tahu dan tepat memberikan yang tepat, ya, yang terbaik dan yang terbaik, gitu. Kalau kita tidak bisa melakukannya, Tuhan bisa berikan jalan gitu, ya. Karena hidup mati kita ditentukan sama Tuhan. Kita maunya apa, tapi Tuhan yang menentukan. Kita maunya punya anak normal, yang perempuan pinter, cantik, cakep, tapi kalau maunya Tuhan tidak seperti itu, bagaimana? Tuhan yang menentukan itu semua, ya. Jadi Cici sama Ci Her nih, Ci Pepe sama Ci Her, ada nggak terlintas atau pernah nggak terlintas rasa ketakutan melihat masa depan? Ini bagaimana ya kalau gini terus gitu? Ada nggak Ci? Dan kalaupun pernah terlintas, bagaimana overcome-nya? Maksudnya bagaimana ngatasinnya supaya perasaan takut itu nggak jadi menguasai hidup kita dan akhirnya jadi iman yang negatif gitu sih. Cier bisa Cier dulu? Ya. Pastinya sempet ya, apalagi melewati semuanya sendirian gitu. Pasti ada, terutama ketika anak sakit. Ya puji Tuhan jarang sekali sakit ya. Ada pertolongan khusus kata CPP bilang tadi. Ya pertolongannya tuh ajaib banget gitu, yang membuat kita tuh jadi kuat dan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri ya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Tipsnya ya mungkin sama ya, wanita itu yang menentukan tone dalam keluarga. Anak akan menjadi ketakutan atau stres kalau kita juga ketakutan dan stres. Anak akan kuat dan teguh di dalam Tuhan kalau orang tuanya, terutama mami ya, teguh juga di dalam Tuhan. Itu pasti akan kelihatan ke anak ya. Kalau saya gak usah ngomong juga, ada dalam hati aja, ngomong di hati gitu, anak udah tahu. Udah merasa, iyalah, iya. Hati kan, ya kan, hati connect gitu kan. Tapi kalau saya takut, jelaslah manusiawi. Siapa sih yang nggak pernah tahu? Jangankan semua orang pasti ngerasain masa depan tuh bagaimana, apalagi yang sudah berumah tangga, ya. Nah, ketakutan ini, yaitu Tuhan katakan gak usah takut. Berapa ribu kali sih? 365 kali Tuhan katakan jangan takut itu. Tergantung kita menjalaninya. Apa tuh? Kita tahu firman, kita tahu gimana cara menjalaninya ini. Kalau Tuhan sudah memberikan firman, ya itu. Jadi kita jangan cuma tahu firman, tapi kita hidupi, kita percayai, dan itu akan kita alamin. Betul. Ya. Saya nggak nyangka loh kalau Cici pernah juga ngalamin kondisi yang sampai nggak bisa tebus, anak di rumah sakit gitu ya. Itu
Dan ternyata perjalanan hidup membuktikan bahwa Tuhan itu setia ya. Bahkan dia tidak hanya setia, dia melimpahkan lebih dari apa yang kita perlu. Tuhan luar biasa. Sampai sekarang pun saya masih yakin dan percaya Tuhan memberikan mujizat pada anak saya. Gak ada yang mustahil. Ya. Satu kali saya nggak bisa beli susu, itu pun pernah saya alami. Gitu. Ya, pernah saya alami. Satu kali saya itu tidak pernah banget loh sebagai ibu, karena saya pernah ngalamin dan saya sedih sekali rasanya waktu itu. Susu tinggal tetesan terakhir nih, sendokan terakhir, besok nggak tahu gimana. Tapi saya berserah, bersyukur ada orang yang ngasih susu sekresek. Itu nggak pernah terlambat ya. Tak pernah terlambat, pertolongannya tuh sangat tepat. Ajaib. Kita terus bersandar aja lah. Kita sebagai manusia mah udah nggak bisa apa-apa, bersandar aja udah sama Tuhan udah. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Betul. Gitu. Kalau ngandelin manusia malah kecewa ya. Kita ngarep si A, si B malah enggak. Totonya ya seperti Nabi yang dikirimin burung gagak ya. Benar-benar Tuhan aja. Tuhan doang. Dan justru itu yang bikin, wah ini Tuhan nih, bukan A, B, C, D gitu ya. Ya, jadi wanita Betel Indonesia yang dikasih Tuhan, mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk ngobrol lebih panjang lagi. Tetapi saya percaya bahwa setiap pembicaraan kita pada sore hari ini itu boleh jadi berkat bagi setiap kita. Apapun yang saat ini kita alami, percayalah bahwa Tuhan kita setia, bahwa Dia nggak pernah tinggalin orang-orang yang mengasihi kita, mengasihi Tuhan. Ya, Dia bahkan bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita saat ini, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, datang sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya, cari komunitas yang bisa mensupport kita. Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya wanita Betel Indonesia Pasir Koja 39 secara khusus akan menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam iman. Dan boleh menjadi pilar doa. Dan dari kehidupan kita akan keluar kesaksian demi kesaksian. Anak-anak keturunan ilahi yang Tuhan benar-benar dunia akan lihat, wah ini Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Ya, mari Cici boleh tutup sesi kita hari ini dengan doa. Cici aja yang doa ya. Iya. Mari berdoa buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang ada di dalam hati kami, Yesus, yang selalu menjaga kami, yang selalu menolong kami. Tidak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami sudah dapat melalui talk show kami, Tuhan Yesus. Biar talk show ini menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Bagi banyak jemaat yang mendengarkan apa yang sudah kami alami, Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami, langkah kami berikutnya bersama denganmu. Tuntun kami, tangan kami jangan Kau lepaskan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, terpuji namamu, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Baik, wanita Betel Indonesia, para ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, saya mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri, mengangkat tangan ibu-ibu, dan kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wanita Betel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang yang ada. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu, kekuatan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada para wanita Betel Indonesia di dalam mengatur kehidupan keluarga, di dalam mengatur kehidupan suami dan anak-anak, dan juga dia mengatur seluruh kehidupan dalam melengkapi seluruh kebutuhan keluarga di dalam mengelolanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi para ibu, para wanita Betel Indonesia dimanapun engkau berada. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, para ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai para ibu-ibu, menyertai para wanita Betel Indonesia hari ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin.